Roro Jonggrang adalah putri dari Prabu Baka dari Kerajaan Prambanan, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Roro Jonggrang memiliki paras yang cantik jelita. Suatu ketika ia dilamar oleh seorang ksatria yang bernama Bondowoso dari Kerajaan Pengging. Roro Jonggrang bersedia menerima lamaran itu, asalkan Bondowoso mampu membuat 1000 candi dan 2 buah sumur dalam waktu semalam. Seorang warga berteriak meminta tolong, kemudian kehilangan nyawanya. Prabu Baka tertawa keras. Hahaha, akulah penguasa terkuat, Prabu paling hebat di negeri ini. Patih, hancurkan dan bunuh semua orang yang ada di sini, tidak terkecuali. Baik, Baginda. Prabu Baka kemudian mengajak anaknya, Roro Jonggrang, untuk kembali ke rumah mereka. Ternyata ada seorang warga yang masih hidup. Aku harus melaporkan ini kepada Baginda Prabu Pengging. Cikrak, kemarilah. Iya Tuan Permaisuri, ada yang bisa saya bantu? Buatkan saya, Prabu Selapati dan Bondowo sarapan dan teh hangat. Kemudian terdengar suara Ganden berteriak memanggil tuannya. Selopati kemudian bertanya ada apa dengan Ganden sehingga berteriak memanggilnya. Ganden menjelaskan bahwa rakyat kerajaan Pengging telah dianiaya oleh Prabu Baka beserta prajuritnya. Selopati tampak marah mendengar kabar bahwa rakyatnya dianiaya oleh Prabu Baka dan prajuritnya. Prabu Selopati berencana untuk menyerang kerajaan Prambanan dan mengutus Bondowoso dan pasukannya untuk pergi menyerang kerajaan Prambanan. Keesokan harinya, berangkatlah Bondowoso bersama pasukannya menuju Prambanan. Sesampainya di kerajaan Prambanan, peperangan antara prajurit Pengging dan Prambanan pun tak terhindari. Prabu Baka tewas karena terkena senjata sakti Bondowoso yang bernama Bandung. Di sisi lain, Roro Jonggrang yang menerima kabar berita bahwa ayahnya sudah tiada pun menangis terseduh-seduh. Bondowoso lalu masuk ke dalam istana. Bondowoso kemudian terpesona melihat kecantikan Roro Jonggrang, kemudian melamarnya. Tuan Putri, apakah Tuan Putri masih bersedih? Tentu saja, aku benci sekali dengan Bondowoso. Dia telah membunuh ayahku. Aku tak mau menjadi permaisurinya. Bondowoso lalu datang menghampiri Roro Jonggrang. Wahai Putri Roro Jonggrang, bersediakah engkau menjadi permaisuriku? Bagaimana, Tuan Putri? Baiklah, Bandung Bondowoso, aku bersedia menerima lamaranmu. Tapi, kamu harus memenuhi satu syarat dariku. Apakah syaratmu itu, Roro Jonggrang? Buatkan aku 1000 candi dan 1 sumur selesaikan sebelum matahari terbit. Bondowoso kemudian memerintahkan bala tentaranya yang terdiri dari jin untuk membuat 1000 candi dan sebuah sumur. Dayang, pembangunan 1000 dan sebuah candi sudah hampir selesai. Apa yang harus kita lakukan? Roro Jonggrang kemudian mendapatkan ide. Dayang, segera bangunkan teman-temanmu, suruh mereka bakar jerami dan menumpuk padi di lesung, serta menabur bunga yang harum wanginya. Licik, wahai Roro, kamu telah menggagalkan usahaku untuk membuat 1000 candi yang kurang satu lagi, dan sebuah sumur karena kelicikanmu. Jadilah kau arca ke-1000ku. Akhirnya Roro Jonggrang pun menjadi arca ke-1000 atas akibat janji yang diucapkan dan kelicikan yang dilakukan Roro Jonggrang.